Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Ya mama nama shikara bara bara la 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 wa shikara la 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 wa ya mama bara wa shikara bara la 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 wa shikara la 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 wa shikara la 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 ya mama wa shikara bara la 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 wa shikara la 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 wa hallelujah shikiri la ba kama nama shikara nama la 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 wa shikara bara la 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 wa ya maraba shikara bara bara la 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 wa shikara bara la 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 wa shikara la la ya maraba shikara bara bara la 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 wa shikara bara la 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 wa shikara la la uri ke nama shikara bara la 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 wa ya maraba shikara bara shikara nama berdoa kepada Tuhan ya maraba la 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 wa shikara bara la 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 wa shikara nama berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan ya maraba shikara nama Yesus engkau baik Yesus engkau baik ya maraba shikara bara la 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 wa shikara nama Holy pikire rabashi kena nama nama shikara bara la 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 wa shikara nama Haleluya Yesus Tuhan ya maraba shikara bara la 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 wa shikara la 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 ya maraba shikara bara la 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 wa shikara bara bara la 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 wa shikara nama nama bara la shikara bara la ina maraba shikira namo ina maraba ina maraba glory haleluya Yesus Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih ya maraba la 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 wa shikara bara la 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 wa shikara bara la 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 wa shikara nama wa haleluya Yesus Tuhan ina maraba katakan bagi Tuhan ada yang bisa bagi Tuhan ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku ku diangkat dan diberikan bagi Tuhan ada yang bagi Tuhan ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkan katakan aku diangkat ku diangkat dan dipulihkan ku diangkat dan dipulihkan kita pasti di nama-Namu haleluya bagimu haleluya bagimu haleluya Bapakku yang baik haleluya Kau yang menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan Kau yang memulihkan kami Pujilah nama-Mu terus berikan yang terbaik penyembahan-Mu kepada Tuhan Holy Bekana nama haleluya Yesus Tuhan terima kasih Bapa terima kasih Yesus Tuhan
Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Engkau yang disanjung, Engkau yang disembah. Ku rindu kepadamu, ku rindu hadiratmu. Yesus, Engkau yang besar, Yesus, Engkau yang besar. Terima kasih buat kehidupanku, Kau yang menuntun, Kau yang melindungiku, Kau memberkati setiap langkahku. Engkau sangat mengasihiku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Satu-satunya Engkau yang menjadi kerinduan kami saat ini. Terima kasih Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Berbicara, memberikan kekuatan, penghiburan. Engkau yang akan selalu Tuhan memulihkan kami. Untuk kami siap Tuhan terus menikmati janji-Mu. Dan kebenaran-Mu itu terus Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati terus kami dengan kuasa-Mu. Pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan terus memulihkan kami, menyempurnakan kami. Kami tidak bisa dapat membalas semua cinta-Mu, tetapi waktu kami taat untuk hidup dengan firman-Mu, itu yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan kuasa firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita bersama-sama buka Alkitab kita di Maleakhi pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saat ini kita menerima firman Tuhan. Tuhan mau bicara tentang hal keluarga. Nah, sampai saat ini kita pasti mau melakukan perintah yang terbaik. Kita mau melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saat ini kita membaca di dalam Maleakhi, Tuhan ingin menegaskan hal yang menjadi kerinduannya di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kita lihat perikop di Maleakhi ini berbicara tentang hari Tuhan. Dan saya sangat percaya hari-hari ini kita ada di dalam hari-harinya Tuhan. Di mana Tuhan ingin mempersiapkan benar-benar kehidupan kita untuk kita menerima sesuatu yang mulia yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu keselamatan. Dari awal Tuhan mempunyai fokus kepada manusia, yaitu supaya kehidupan kita menerima keselamatan yang kekal. Nah, hari-hari ini tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi. Kalau kita renungkan kembali, kita boleh diizinkan Tuhan untuk mempunyai banyak waktu dengan keluarga.
Nah, dan Tuhan kembali menegaskan ada satu kerinduannya yang benar-benar menjadi yang harus terjadi di dalam setiap keluarga kita. Dikatakan di sini hari-hari Tuhan. Hari-hari Tuhan berbicara tentang hal keselamatan. Nah, dan di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga anak-anaknya, di mana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Jadi kita boleh menangkap di sini bahwa keluarga merupakan satu target daripada Tuhan untuk benar-benar menerima keselamatan. Jadi Tuhan tidak hanya puas dengan 1-2 orang di dalam keluarga kita yang menerima keselamatan, tetapi Tuhan inginkan seisi rumah. Jadi Tuhan selalu merindukan setiap keluarga mereka menerima keselamatan yang sempurna daripada Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan hari-hari ini ada satu hal yang perlu segera kita lakukan, perlu segera terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Fokus Tuhan adalah keluarga merupakan dasar di mana Tuhan mempunyai kerinduan, tujuan yang kuat untuk menerima keselamatan. Nah, kita akan belajar saat ini apa yang lebih lagi harus terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Dikatakan hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anaknya. Satu hal yang kita mau terima saat ini, bahwa bagaimana sekarang keadaan setiap orang tua, tanggung jawab yang terus harus dikerjakan yang Tuhan inginkan kepada anak-anak kita. Mungkin saat ini kita selalu memberikan tanggung jawab yang terbaik secara jasmani, tetapi di waktu ini Tuhan ingin ingatkan kembali tugas tanggung jawab rohani kita kepada anak-anaknya. Yang pertama, kita akan lihat bahwa ada kuasa yang besar di dalam doa. Bagaimana waktu-waktu dan doa-doa kita kepada anak-anak kita. Kita belajar dari Ayub. Ayub itu setiap hari dia sangat fokus dengan keluarganya. Ya, dikatakan bahwa setiap hari dia membuat mezbah buat anak-anaknya. Meminta ampun mungkin ada kesalahan dan pelanggaran. Dia membuat membangun satu doa kepada keluarganya. Salah satunya dikatakan dia membangun satu mezbah doa buat anak-anaknya. Nah, ini yang pertama yang kita harus tangkap dan sadari hari-hari ini dengan hal yang sudah terjadi itu bukan memberikan sesuatu yang buruk dan membatasi kita untuk kita lebih lagi sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita sadari di dalam Tuhan, masa apapun yang terjadi itu adalah masa yang terbaik untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik, yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan berbicara saat ini, mulailah persiapkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Ya, kita akan memperbarui waktu-waktu doa kita untuk anak-anak kita. Kita akan membangun lebih lagi tanggung jawab rohani kita kepada anak-anak kita. Dikatakan sekali lagi, Ayub membangun mezbah kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Mari kita mengerti saat ini. Kita memulai dengan segala yang baru, yang lebih lagi untuk kita memberikan doa-doa kita kepada anak-anak kita. Kalau kita baca di dalam Ulangan, di situ juga selain kita membangun mezbah doa untuk anak-anak kita, kita juga harus terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita baca di sini di Ulangan yang ke-6, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Perikop di sini mengasihi Allah. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana supaya anak-anak kita ini terus hidup mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ulangan 6 ini nanti baca di rumah, ada ayat yang pertama sampai yang ke-7, dikatakan di situ bahwa bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang mengasihi Allah, supaya ada takut akan Tuhan, ada kehidupan yang di dalamnya takut akan Tuhan, supaya di dalam kehidupan ada berpegang kepada segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu kita membangun suatu kehidupan untuk kita mengasihi Allah, supaya ada lanjut umur, ada umur panjang. Dan di sini juga dikatakan supaya baik keadaanmu. Jadi waktu kita panjatkan doa, kita memelihara, membangun mezbah-mezbah doa untuk anak-anak kita, kita sedang membiarkan mereka hidup dalam mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya ada takut akan Tuhan di dalam hidupnya, supaya mereka juga berjalan dengan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan mereka mempunyai lanjut umur, ada satu kehidupan yang sehat, kuat, sempurna. Dia boleh mempunyai panjang umur untuk dia mempunyai kehidupan yang terus menjadi berkat. Tentunya orang yang hidup di dalam kebenaran, kehidupannya itu akan selalu mempunyai dampak, yaitu menjadi berkat bagi sekitarnya. Jadi bukan panjang umur itu sekedar memuaskan kehidupan kita, bisa menikmati hal-hal di dunia ini, tetapi arti panjang umur di dalam Alkitab supaya kita bisa berbuat banyak, lebih lagi, lebih lama, lebih maksimal lagi untuk menjadi berkat. Itu arti panjang umur, bukan lebih lagi menikmati hal-hal yang ada di dunia ini. Itu hal yang mengikuti saja. Tetapi sekali lagi Tuhan inginkan supaya kita menjadi berkat lebih banyak, lebih maksimal, lebih baik, dan kita boleh menjadi berkat yang terbaik. Tentunya kita para orang tua ingin ini terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Mari kita mulai bangun. Dikatakan Tuhan ini merupakan satu perintah. Ya, jadi waktu kita mengasihi Tuhan, kita bukan sekedar mau memberikan keuangan kita yang terbaik, memberikan
tenaga untuk kita mengerjakan di dalam pelayanan Tuhan, dan juga mendisiplinkan diri kita untuk kita terus taat, kuat, hidup di dalam kebenarannya. Tetapi saat ini ada satu hal yang Tuhan ingatkan, dan ini merupakan satu kerinduan Tuhan yang serius, Bapak Ibu, untuk kita boleh sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab rohani yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita selagi kita dipercaya menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Mari kita membangun lagi, kita perbaiki lagi mesbah-mesbah doa kita kepada anak-anak kita. Tuhan sudah sangat bersuka waktu kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan tegaskan saat ini, ada sesuatu hati Tuhan yang harus kita mengerti, bahwa Dia mempunyai kerinduan, ada satu keselamatan, ada satu berkat di dalam seisi rumah tangga kita. Ya, tadi saya katakan supaya ada panjang umur, ada mereka, anak-anak kita boleh taat, berpegang kepada perintahnya. Dan ada dua hal lagi, waktu kita melakukan itu, kita sedang membiarkan dia hidup di dalam keselamatan. Dan yang kedua, dia hidup di dalam berkat. Ya, jadi sangat banyak orang melalaikan, mungkin juga tidak mempunyai satu konsentrasi yang penuh. Sesungguhnya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat harus kita kerjakan, dan itu benar-benar menjadi perintah Tuhan yang serius. Dan salah satu untuk kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan ini. Mulai membangun tanggung jawab rohani kita kepada anak-anak kita. Kalau kita membaca di Maleaki, di sebelumnya ayat yang di atasnya, dikatakan Tuhan itu sampai mengutus, dia mempunyai satu program untuk mengutus Nabi Elia untuk ada turun di dunia ini, supaya terjadi ini pada setiap keluarga, hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Kita boleh menangkap bahwa betapa kerinduan Tuhan tentang keselamatan yang utuh di dalam keluarga. Dan kita jangan menganggap itu sesuatu yang berat dan sesuatu yang sulit. Mungkin ada beberapa keluarga kita yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kita percaya, waktu segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Apa yang sudah Tuhan firmankan dari mulutnya itu punya kuasa. Tuhan cuma inginkan kita meresponi, lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, dikatakan dari orang tua dulu kepada anak-anak. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Kita lakukan karena kita percaya ada kuasa yang besar yang akan mengerjakan keselamatan yang sempurna di dalam keluarga-keluarga yang ada. Dan kita harus tahu, iblis itu juga sangat mengerti tentang kerinduan dan tujuan Tuhan. Karena itu kita lihat, iblis kalau merusak manusia, dia tidak merusak mulai dari individu, perorangan, tidak. Dia merusak dulu
yang dia gempur dulu keluarga. Karena ini iblis sangat tahu. Dan juga Tuhan mengingatkan kita, hati-hati dengan yang namanya keluarga. Jangan sampai kita mempunyai pengertian, biarlah Tuhan mengendalikan semua. Saya tidak perlu ada satu tanggung jawab beban rohani untuk istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak-anak. Tetapi kita mulai mengerti. Mari kita lakukan bagian kita. Karena Tuhan tahu waktu kita melakukan itu ada kuasa yang besar. Yang dikatakan kuasa itu dapat mengerjakan. Tidak ada perkara yang mustahil. Percayalah kepada Tuhan. Supaya kita boleh melihat seutuh rumah tangga kita menerima keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, satu orang percaya, seluruh rumah itu diselamatkan. Waktu kita melakukan yang Tuhan inginkan ini, yaitu membangun, memberikan beban rohani, mencukupkan segala tanggung jawab rohani kita kepada anak-anaknya, kepada istri, kepada suami, suami kepada istri. Oke, jadi kita jangan merasa berat, pesimis, mungkin susah terjadi. Tuhan tidak berbicara tentang susah atau gampang. Tetapi sekarang Tuhan berbicara apa dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama doa buat mesbah. Berapa kali kita bawa anak-anak kita di dalam doa? Berapa kali kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Kita membawa suami kita, kita membawa istri kita di dalam doa. Seperti Ayub. Ayub sangat konsen dengan keluarganya. Dan dia percaya, dia sangat percaya kuasa yang besar itu bisa mengalahkan segala kelemahan, segala pengaruh hal-hal yang jahat yang akan mempengaruhi anak-anaknya. Karena itu dia cukup. Secara jasmani dia sangat terbatas untuk mengcover, menjaga anak-anaknya. Tetapi ada satu cara yang lebih dari segala kekuatan, yang lebih dari segala hal yang bisa diandalkan untuk berhasil menjaga anak-anaknya. Yang pertama, lewat doa. Bangun mesbah itu. Ya. Dan yang kedua, kita akan lihat di dalam Ulangan yang ke-6. Tadi dikatakan berikutnya, bagaimana supaya kita menciptakan anak-anak kita boleh mempunyai kasih yang sempurna kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tuhan katakan, ini tanggung jawab yang harus kita pelihara dan yang harus kita lakukan di hari-hari Tuhan saat ini. Orang-orang fasik di luar sana dikatakan sedang tidak ada arah. Mereka mengalami satu seperti hidupnya tidak ada lagi yang menjadi kebaikan. Seperti jerami yang dibakar, tidak tersisa sedikit pun batang dan akarnya, semua hangus. Itulah nasib orang fasik waktu menghadapi hal-hal musibah, bencana, apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan
kepada kita. Nanti kita akan lihat banyak. Kita tidak boleh fokus dengan apa yang terjadi. Tetapi mari kita fokus kembali kepada rencana awal Tuhan, yaitu keselamatan. Bukan kepada beberapa orang di rumah, tetapi Tuhan katakan harus di setiap keluarga itu mereka benar-benar menerima semua keselamatan terjadi. Karena waktunya sudah dekat. Dan keselamatan itu berbicara bukan hanya nanti, tetapi mulai saat ini. Berapa banyak orang hari-hari ini, bahkan pasti semua orang, mereka mengalami ada satu ancaman yang sangat tidak aman di dalam hidupnya. Tetapi waktu kita mempunyai hati, kita mempunyai kerinduan, dan kita mau anak-anak kita ada di dalam satu aman, satu tempat yang aman, yaitu hanya di dalam Tuhan. Kita lakukan ini, ya. Dikatakan ajarkan itu, karena itu harus diawali dari orang tua. Benar-benar lebih lagi mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu seseorang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan banyak menerima hal-hal yang ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Waktu dia menerima banyak hal-hal yang dari Tuhan, bagikan itu. Waktunya kita merubah gaya hidup. Mari kita, sudah cukup banyak kita berbicara, kita mengerjakan segala hal-hal yang jasmani kepada anak-anak kita. Waktunya kita saat ini bertindak untuk mempergunakan waktu-waktu ini untuk memperbanyak melakukan segala hal-hal yang rohani. Waktu dia duduk di samping kita, waktu dia berjalan, waktu mungkin kita ada bersama dalam satu waktu yang santai. Dikatakan firman Tuhan, ajarkan berulang-ulang, bicarakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi hari-hari ini kecuali firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sempurna. Waktu kita membicarakan firman Tuhan, mengajarkan, men-sharingkan tentang firman Tuhan. Karena itu perlunya merenungkan siang dan malam. Sehingga apa yang kita renungkan kita bisa bagikan kepada anak-anak Tuhan. Nah, mama atau papa mendapat seperti ini, coba renungkan. Firman Tuhan mengatakan bagikan itu, bagikan itu. Dan dikatakan jangan ada waktu yang terputus. Waktu kita membagikan firman Tuhan, kita juga sudah mengcover semua apa yang harus kita kerjakan, tanggung jawab kita, hal yang jasmani kepada mereka. Bahkan itu lebih, karena firman Tuhan itu sempurna. Ya, kita tidak perlu tanya apa yang kamu butuhkan lagi. Tetapi waktu kita konsen berbicara tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, itu sudah satu paket di mana Tuhan sudah mencurahkan segala kebutuhan-kebutuhan buat anak-anak kita. Amin. Ya, jadi ajarkan. Ini salah satu contoh yang Tuhan inginkan, bagaimana supaya hati bapak-bapak, hati orang tua kembali kepada anak-anaknya. Sudah sekali lagi, sudah cukup untuk kita menikmati hal-hal yang jasmani. Mari kita bangun itu di dalam rumah tangga kita, ya, untuk kepada anak-anak kita. Waktu kapanpun banyak kita akan lebih lagi membangun mezbah seperti
seperti Ayub. Kita bawa mereka supaya mereka dikatakan di sini ada hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka berjalan dengan berpegang kepada Tuhan. Ada lanjut umur sehingga mereka boleh menjadi berkat lebih lama lagi. Ya kan? Lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Dan yang terakhir dikatakan supaya baik keadaan anak-anak kita. Yang pertama doa, yang kedua bagikan. Ya. Apa yang mau kita bagikan kalau kita tidak lebih dulu untuk kita banyak datang kepada Tuhan. Jadi apa yang waktu kita melakukan ini Tuhan akan katakan supaya seisi rumah itu menerima keselamatan semua, sehingga ada semua bersama-sama di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan sangat benci perpecahan, karena Tuhan sangat benci dengan pemisahan. Tuhan tidak ingin terjadi perpecahan, Tuhan tidak ingin terjadi pemisahan. Setiap keluarga nanti waktu di dalam kerajaan surga, Tuhan ingin semua kumpul. Amin. Tapi beda dengan iblis. Iblis sedang merancangkan perpecahan. Iblis sedang merancangkan perpisahan di setiap keluarga. Ya. Dan yang berikutnya dikatakan bagaimana supaya hati anak-anak juga kembali kepada orang tuanya, juga kembali kepada bapak-bapaknya. Sama apa yang tadi saya katakan. Saya sekarang berbicara kepada anak-anak muda. Engkau sudah dilahirkan dengan anugerah Tuhan. Engkau sudah dilindungi. Ada rencana yang indah yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupmu. Engkau sudah diberikan orang tua yang baik. Pergunakan masa mudamu saat ini. Bangun lagi mesbah. Waktu kamu ingin memberikan hatimu kepada orang tuamu, tidak usah mikir yang lain. Bagaimana saya punya uang yang banyak untuk kasih orang tua. Tidak perlu. Itu tugasnya Tuhan. Karena berkat itu harus kita tahu. Itu milik Tuhan. Berkat itu haknya Tuhan. Para anak-anak muda yang harus kamu lakukan, kembali bangun mesbah doamu kepada Tuhan dan bawa kedua orang tuamu itu di dalam doamu. Waktu engkau melakukan seperti ini, sama tadi engkau sedang membiarkan kedua orang tuamu hidup di dalam takut akan Tuhan, berpegang kepada perintahnya, dan orang tuamu akan sangat baik-baik keadaannya. Amin. Mari anak muda, lakukan itu. Bawa mesbah doa, bangun untuk kedua orang tuamu, ya, supaya baik, ada panjang umur, sehingga engkau boleh menikmati kehidupan kerajaan Allah lebih lama lagi bersama kedua orang tuamu. Artinya bersama-sama seisi keluarga, semua boleh menjadi berkat. Bersama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya bukan hanya di dalam gereja, tetapi melayani Tuhan yang sesungguhnya itu menjadi berkat. Engkau anak-anak akan menjadi berkat bersama keluarga, bersama kedua orang tuamu, lebih maksimal lagi, lebih banyak lagi, sehingga Tuhan sangat disukakan hari-hari ini dari keluarga yang sadar hal ini. Amin. Yang berikutnya, anak-anak muda,
apa yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita, bahwa kedua orang tuamu itu wakil Tuhan. Selama dia tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus tahu, ada hal-hal yang tidak bisa kita tawar lagi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, yaitu taat. Ya, dikatakan firman Tuhan, nasihat jangan disia-siakan, kalungkan itu pada lehermu, dan biarlah bawa itu di dalam hidupmu. Ya, selain berdoa, dengar-dengaran, taat kepada orang tua, supaya akan melihat kedua orang tuamu akan hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam berkat, sehingga berkat itu bisa engkau nikmati. Karena firman Tuhan mengatakan berkat itu turun dari atas. Waktu engkau acuh tak acuh dengan kerohanian orang tuamu, engkau juga tidak akan maksimal menerima berkat yang Tuhan curahkan dari atas. Karena itu mari engkau konsentrasi buat orang tuamu, biar dia baik keadaannya, dia hidup di dalam keselamatan, dia hidup di dalam berkat. Waktu ini terjadi pada kedua orang tuamu, dia akan dipakai Tuhan untuk lebih lagi luar biasa, menjadi orang tua yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik untuk hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu sangat mencintai keluarga-keluarga, anak-anaknya. Mari kita mulai bangun ke dalam, ya, waktu-waktu yang banyak ini jangan kita pusingkan. Yang kita pusingkan bagaimana wabah ini segera berlalu dan supaya kita bisa jalan kemana-mana, bebas pergi kemana-mana. Jangan. Ada sesuatu yang sangat mulia waktu kita berkumpul di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga di rumah. Ini Tuhan katakan, bahkan ini harus terjadi. Ya, ini harus terjadi. Tadi saya sudah jelaskan semuanya, apa yang harus dikerjakan orang tua kepada anak. Demikian juga anak kepada orang tua. Ada 3 hal yang saya tangkap arti dari kembali. Tadi kan dikatakan bahwa hati bapak-bapak kembali dan juga hati anak-anak kembali. Ya. Jangan lakukan ini waktu kita ingat. Ya. Jangan lakukan apa yang kita kerjakan ini, tugas rohani kita orang tua ke anak-anak, ke orang tua hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan. Tetapi arti kembali yang perlu diingat, yang pertama saya tangkap di situ bahwa kembali pada awal. Jangan ingat selalu tadi yang saya katakan, firman Tuhan yang menjelaskan bahwa tujuan Tuhan supaya setiap keluarga semuanya menerima keselamatan. Waktu kita orang tua berpikir ini, anak berpikir ini, saya percaya ini akan selalu dipelihara dan dilakukan. Yang kita sudah terima, mengerti tadi, untuk kita memberikan doa, mengajarkan orang tua kepada anak. Anak juga taat. Kalau kita berpikir seperti ini, ya percaya, setiap orang tua, para orang tua, dia akan menjaga mezbahnya untuk anak-anak. Waktu berpikir seperti ini, para orang tua akan menjaga terus untuk hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apa yang dia terima kepada Tuhan, dia terus tanamkan, dia ajarkan, dia bincangkan, dia buat satu bahan komunikasi kepada anak-anak. Bukan film yang kita bicarakan, film yang terbaru atau tren yang terbaru atau produk-produk terbaru,
Tetapi Tuhan inginkan bicarakan firman Tuhan. Karena itu lebih akan menjamin kehidupanmu, baik jasmani maupun rohani. Ya, jadi waktu kita menyadari hal awal yang Tuhan mau, keselamatan seisi rumah tangga, saya percaya orang Tuhan akan melakukan ini konsisten, bahkan tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah lebih lagi sempurna untuk melakukan tanggung jawab rohani kepada anak-anak. Demikian juga kepada anak-anak. Kalau anak-anak mengerti bahwa awal dari rencana Tuhan keselamatan seisi rumah, dia akan juga konsisten. Bahkan dia juga akan terus lebih lagi menggebu-gebu untuk hidup taat kepada orang tua. Benar-benar mengalungkan dan tidak menyia-nyiakan nasihat orang tua. Dan dia juga membangun mesbah terus untuk kedua orang tuanya. Nah, ini harus terjadi. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan saya percaya kita akan memulai ini hari-hari ini. Ya, jadi tidak bosan di rumah. Banyak orang bosan kumpul. Siang ketemu, malam ketemu. Tetapi ada sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat, yang mengandung kemuliaan. Yaitu semua ini terhubung. Waktu kita melakukan ini, kita sedang melakukan produknya kerajaan surga. Ya, biarkan apa semua boleh terjadi. Kita ingat kenapa keselamatan ini akan terjadi waktu kita melakukan membangun kehidupan rohani ke dalam keluarga. Apa yang terjadi pada Nuh? Ya, Nuh, keselamatan terjadi awal dari terjadinya keselamatan di dalam keluarganya Nuh. Tuhan katakan, bawa kumpulkan keluargamu, benar? Sampai juga diperintahkan biarkan berapa pasang binatang juga masukkan ke dalam bahtera. Itu berbicara apa? Itu berbicara hubungan. Hubungan kepada siapa? Hubungan kepada Tuhan. Jadi kita membuat hubungan ilahi kepada keluarga kita. Dikatakan binatang akan sepasang masuk ke bahtera. Ya. Dunia ini sedang bergejolak. Mungkin dulu air bah. Ya, ini mungkin air bah yang sekarang yang diterima oleh manusia. Tetapi Tuhan ingatkan, bagaimana supaya kita tidak tersentuh dengan air bah itu. Kita harus masuk bahtera yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan konsep. Bahtera itu apa? Ya, Pak, iya, Nuh sudah membuat kapal. Sekarang bahteranya apa, Pak? Bahteranya gampang, lakukan. Lebih kita membuat hubungan yang lebih intim lagi di dalam keluarga. Bukan untuk membicarakan hal-hal yang jasmani, tetapi membangun hal-hal yang ilahi. Kita bicara firman Tuhan, kita berdoa. Ada kuasa itu. Waktu kita melakukan itu, sama saja kita sedang mengambil keputusan masuk ke dalam bahtera. Amin. Waktu kita ada di dalam bahtera, apapun yang terjadi di luar, itu tidak akan menyentuh. Dan kita tidak bisa memusingkan, tidak bisa terpengaruh. Nuh
Nuh tidak terpengaruh dengan kengerian yang terjadi, ya, tetapi orang-orang yang menganggap bahtera itu sesuatu hal yang tidak penting, dia masuk mati di dalam air bah. Iya kan? Karena dia tidak masuk bahtera. Kenapa dia tidak masuk bahtera? Salah satunya dia tidak menganggap bahtera itu menjadi satu penyediaan Tuhan yang harus kita ambil keputusan untuk kita masuk. Coba orang-orang itu ikut masuk, dia tidak akan mati di dalam bencana air bah itu. Nah, mari kita ambil keputusan hari-hari ini. Tuhan, aku tidak mau mati di dalam bencana. Sebab aku, hidupku hanya untuk kemuliaan, yaitu kerajaan surga. Kita bersama-sama, ya, mau masuk di dalam bahtera yang sudah Tuhan sediakan. Pererat lagi ke dalam, ya. Sudah waktunya untuk kita tidak memusingkan keluar, tetapi kita memusingkan, bukan memusingkan, kita fokus ke dalam, membangun hal-hal ilahi di dalam keluarga kita. Dari situ kita biarkan Tuhan yang bergerak untuk kita menjadi berkat keluar. Nah, tadi dikatakan kembali itu artinya hal yang semula, dan yang kedua melakukan lagi, artinya harus terus menerus kita lakukan ini. Dan yang ketiga, arti kembali itu menangkap kembali, artinya mari kita lakukan dengan serius. Serius itu kita, waktu kita melakukan serius, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedarnya. Ya, oke, aku mau taat, tetapi aku melakukan sekedarnya. Aku ingat lakukan, tidak ingat ya tidak melakukan. Tidak ada satu kegairahan, tidak ada satu hal yang fokus. Karena itu Tuhan katakan, mari kita lakukan ini dengan benar-benar fokus. Ya, kita akan menjadi Nuh di hari-hari ini yang selamat dari bencana. Bukan hanya hari ini kita selamat, tetapi sampai kekekalan kita masuk di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang sangat konsen di dalam membangun keluarganya di dalam kebenaran, dia akan terpelihara di dalam segala masa. Ya, hari-hari ini banyak orang tidak yakin hidupnya ada jaminan untuk mendapat pemeliharaan yang baik di dalam hidupnya, terjadi segala yang baik. Karena itu membutuhkan bantuan dari sana, membutuhkan bantuan dari sini. Tetapi mari kita belajar, kita ingat satu lagi, Yusuf. Ya, Yusuf. Kita belajar. Awal dia mengaplikasikan kehidupan rohaninya, dia lakukan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Ya, ini kenapa penting kita harus ke dalam dulu, baru kita bisa menjadi berkat keluar. Ya, jadi dia lakukan dari awal kepada saudara-saudaranya yang membenci, saudara-saudaranya yang berbuat tidak baik, yang tidak merancangkan segala hal yang jahat di dalam kehidupannya, dia lakukan. Kenapa dia bisa tidak benci kepada saudara-saudaranya, dia tidak menganggap hal itu menjadi akar pahit, menjadi sesuatu yang mengancam hidupnya. Saya percaya dia mempunyai kehidupan rohani yang dia bangun kepada saudara-saudaranya. Iya, kalau dia tidak membangun kehidupan rohani kepada keluarganya, tidak mungkin Yusuf itu bisa mengasihi, dan dia tidak mempunyai sedikit pun hati yang dendam, hati yang ingin membalas, hati yang jelek. Yusuf
Di dalam kehidupan Yusuf tidak terjadi hal-hal seperti itu. Itu menjadi bukti di mana Yusuf itu juga konsen untuk membangun kehidupan rohaninya untuk keluarganya. Ya. Nah, waktu Yusuf itu sudah berhasil melakukan untuk keluarganya, jadi tidak lagi susah untuk mengaplikasikan keluar. Jadi sangat mudah dan tidak heran kalau Yusuf juga mempunyai kehidupan yang dibangun dengan kebenaran kepada orang Ismail yang sudah membelinya. Tidak ada komplain. Dia dijual sebagai budak, ya dia nurut. Pasti dia mempunyai sikap yang baik kepada orang Ismail. Waktu juga menjadi kerja di rumahnya Potifar, kita tahu nasibnya Yusuf sampai dipercaya, ya kan? Sampai Potifar itu mempercayakan semua karena dia menerapkan semua kehidupan rohaninya. Tetapi kita juga banyak melihat banyak orang yang mengatakan hidupnya jadi batu sandungan. Kenapa? Karena saya yakin ke dalamnya mereka sudah gagal. Jadi orang-orang yang tidak konsen membangun kehidupan rohaninya di dalam rumah tangganya, di luar itu dia mempunyai kesulitan yang besar untuk membangun kehidupan, untuk menampakkan bahwa ada Yesus di dalam hidupnya. Karena itu banyak akhirnya jadi batu sandungan, akhirnya mengalami hal-hal kesulitan, bahkan mengalami kegagalan untuk hidup di dalam kerohaniannya. Tidak bisa menjadi berkat, tetapi malah jadi batu sandungan di luar. Tetapi berbeda dengan Yusuf, dia sangat mudah menerapkan, mengerjakan segala hal yang ilahi itu kepada orang-orang, sehingga disenangi. Dengan kepala penjara aja juga dipercayai. Dia juga bisa menerapkan mengerti apa yang harus dia lakukan di dalam hal-hal tantangan, dosa-dosa yang kedepannya, sehingga dia tidak bisa jatuh. Dia menghadapi istri Potifar, dia lakukan. Kenapa bisa? Dia diawali membangun hidup kerohaniannya kepada keluarganya, ya kan? Pertama interaksi Yusuf cuma kepada keluarga. Dia bangun. Waktu dia keluar, dia menjadi pemenang, dia menjadi berkat. Ya kan? Ini bukti Yusuf benar-benar sangat konsen hidupnya membangun kehidupan rohani dengan keluarganya. Saat kelaparan datang, waktu ada kesempatan, ada satu peluang, dia melihat ketemu dengan saudara-saudaranya, dia konsen, Bapak Ibu, dia tinggalkan semua dan dia mempunyai apapun dia tempuh supaya keluarga ini berkumpul. Benar nggak? Iya, dia buat cara bagaimana, bukan menipu ya, sampai trik-trik supaya semua keluarganya ini bisa datang dan hidup bersama Yusuf. Ini luar biasa. Di masa-masa yang ini buahnya orang-orang yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Dia tidak pandang lagi, dia pasti punya kesibukan, tetapi konsen untuk dengan keluarganya membangun kebenarannya itu tidak pernah hilang. Bahkan itu menjadi hal yang nomor satu. Dia tidak takut ditegur Firaun, dia lakukan itu karena dia tahu waktu dia ke situ dia akan lebih naik lagi, dia akan lebih lagi menerima hal-hal yang spesial, prioritas yang luar biasa, yang ilahi dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya. Dari seorang Yusuf yang konsen. Mari awali dari orang tua, dari anak-anak, konsen menyelamatkan seisi rumahnya di dalam hal kelaparan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan untuk kita
mempermasalahkan pandemi ini. Ya, Tuhan itu bisa menyelamatkan dan bisa menyatakan kuasanya. Tidak harus lebih dulu menghilangkan pandemi ini. Pandemi ini tidak ada apa-apanya dan tidak punya hal yang bisa mempengaruhi Tuhan untuk menyatakan segala kehidupan yang baik buat kita. Orang dunia mungkin mempunyai pemikiran, aku akan baik hidupku waktu ini berlalu. Tetapi cara Tuhan, dan Tuhan melakukan itu tidak harus seperti itu. Tidak harus kelaparan berhenti dulu baru Yusuf bisa hidup baik. Nah, Yusuf menyatakan bahkan Yusuf tidak tersentuh dengan kelaparan itu. Dia bisa menguasai dan bisa mengelola. Dia bisa menundukkan kelaparan itu dengan tangan Tuhan yang ada pada Yusuf. Ya, jangan lagi pusingkan dengan pandemi ini. Ya, dan juga ingat lagi tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini juga dia berbicara tentang hubungan kepada siapa? Mari hubungan kita ke dalam kepada siapa? Kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego, dia ada di dalam hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya, dia dibelenggu, dia dimasukkan ke dalam api. Ini menjadi juga bukti. Jangan lagi persoalkan menjadi alasan wabah-wabah, hal-hal yang terjadi, tantangan, masalah di luar. Tidak ada itu hubungannya dengan janji Tuhan kepada kita. Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, tidak harus matiin api dulu. Api tetap menyala, tetapi dia santai berjalan-jalan dengan bebas, bahkan terputus belenggunya. Ya, jadi betapa luar biasa. Waktu dia belum masuk api, dia terikat. Justru dia masuk di dalam api, dia boleh terputus, tidak terbelenggu lagi. Dan Tuhan ada bersama-sama dia. Ya, jadi mari dengan menghadapi keadaan ini, kita tidak terbelenggu, justru kita terputus sebab kita mempunyai sesuatu pesan yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa kita harus mengadakan sesuatu kehidupan ilahi di dalam keluarga kita. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, bahwa jangan sampai aku murka di bumi ini. Hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Di situ dikatakan supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya ini perintah yang serius, bukan untuk kejahatan Tuhan. Tuhan jahat, wah kok mau membalas, kok memusnahkan manusia, enggak. Tetapi karena Tuhan benar-benar kerinduannya satu, ada keselamatan yang sempurna di dalam setiap keluarga. Artinya lakukan ini, jangan tawar-menawar, tidak ada pilihan lagi, lakukan. Tidak ada tawaran yang lain, lakukan ini. Ini arti dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan lagi cuek dengan perintah Tuhan saat ini, ya. Jangan seperti Adam. Adam sudah difasilitasi kehidupannya dengan luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, jaga hubungan yang baik dengan kebenaran. Jangan sentuh buah itu. Ya, tetapi Adam tidak. Adam tidak pernah sharing firman Tuhan sepertinya kepada istrinya. Ya, dia tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik untuk mempunyai tanggung jawab rohani kepada keluarganya. Dia malah istrinya waktu melakukan pelanggaran, seharusnya waktu Adam mempunyai fokus kepada keluarga, dia akan selalu membawa istrinya di dalam doa. Dia akan selalu bimbing, membagikan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan bahwa jangan sentuh buah itu. Mungkin Adam tidak punya hal-hal kehidupan yang seperti itu, sehingga Hawa dia melakukan satu pelanggaran, dan waktu dia melakukan pelanggaran itu juga tidak ada teguran dari Adam, bahkan Adam mengikuti Hawa. Ya, akhirnya dia
masuk di dalam kesengsaraan, kesulitan. Keluar dari taman itu, apa yang dialami? Kesengsaraan dan kesulitan. Ya, jadi kesengsaraan dan kesulitan itu datangnya bukan dari pandemi, ya, bukan dari masalah lain, ya, tetapi dari orang yang tidak benar-benar fokus meresponi pesan-pesan Tuhan. Pesan yang terbaik hari ini untuk setiap keluarga kita. Lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan menikmati Engkau siang dan malam. Anak-anak kami akan bertumbuh seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kami sebagai orang tua akan benar-benar, oh Tuhan, dibaringkan di padang rumput yang hijau. Kami bersama-sama Tuhan menerima kemuliaan, memerintah bersamanya, bersama Engkau. Kami akan menikmati segala kebaikan dalam nama Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan yang ajaib, besar dan mulia dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada